ini feeling saya ya. Kalau tren kita seperti sekarang ini, kita betul-betul akan hancur ya. Betul-betul akan back to S ya. Saya sudah tua, jadi saya bisa membaca bagaimana Soeharto jatuh ya tahun 98 ya. 96 saya sudah merasa ketika pemilu 97 terjadi, ini sudah di ujung dari sebuah rejim ya. Di buku ini kami juga menawarkan coba kita pecah yang lebih kecil-kecil gitu. Salah satunya kita pakai federasi mungkin gitu. Ingin seluas mungkin orang baca buku ini dan ingin share dengan banyak kalangan yang manapun gitu. Dan mungkin juga ada kontra narasi yang kami juga ingin dengar sebenarnya. Tidak semua orang harus setuju dengan apa yang ada di dalam buku ini ya. Sekarang terus terang banget ya teman-teman, dengan pemerintahan yang sekarang itu lebih frustrasi lagi, ini mau kemana gitu, karena ada beberapa kelompok-kelompok warga desa, mereka sudah bergerak, sudah punya inisiatif, di satu sisi mentok gitu, dan ini pasti terjadi di banyak hal seperti dokumentasi yang ada gitu. Lalu pertanyaannya, kita bisa apa? Apakah kita akan terus keras kepala dengan ide-ide kecil ini, atau memang tunggu kita bangkit menjadi abu dan bangkit? Itu kira-kira seperti apa pandangan teman-teman? Oke, tadi aku mau jawab atau apakah kita harus menjadi debu dulu untuk kita bisa memperbaiki diri tadi, back to S ya, burung phoenix ya. Kalau menurut saya ini feeling saya ya. Kalau tren kita seperti sekarang ini, kita betul-betul akan hancur ya. Betul-betul akan back to S ya. Kita tentu nggak berharap itu terjadi gitu ya. Tapi saya sudah tua, jadi saya bisa membaca bagaimana Soeharto jatuh ya tahun 98 ya. 96 saya sudah merasa ketika pemilu 97 terjadi, ini sudah di ujung dari sebuah rejim ya, karena sudah terlalu lama, ada banyak indikator. Tapi saya waktu itu tidak menduga lebih cepat dari apa yang saya pikirkan gitu. Dan saya sekarang merasa sebenarnya kita sudah mengalami satu proses pembusukan yang sama gitu ya. Hampir di semua lini ya, nggak cuma picunya mungkin nanti tetap ekonomi gitu ya, tapi bangunan kenegaraan kita ini sudah sangat rapuh menurut saya. Nah, cuma kalau sekarang misalnya runtuh gitu loh, kita masih punya paradigma seperti 98, saya kira nggak ada gunanya juga. Toh 98 tidak banyak mengubah secara mendasar sebenarnya cara berpikir yang sudah sangat lama pada masa Orde Baru gitu ya. Jadi Orde Reformasi sebagian besar kalau menurut saya kelanjutan ya sebagian. Bahkan secara ekonomi kita nggak berubah sama sekali. Ya. Kita melakukan kelanjutan dari neoliberalisme yang sudah dimulai pada tahun 80-an gitu ya. Jadi kita menurut saya yang sekarang kita harus siapkan adalah cara berpikir baru gitu ya. Jadi kita tidak mengulang kalau sesuatu itu ambruk, kita nggak mengulang lagi, kita melakukan kesalahan yang sama, nggak mengubah apa-apa, mungkin biayanya sangat besar, berdarah-darah gitu, tapi nggak banyak yang kita bisa lakukan. Jadi lagi-lagi kalau menurut saya kita bisa lakukan kok cara-cara yang lebih simpel, yang memang semampu kita gitu ya. Di lingkungan kita yang lebih kecil, tapi juga membangun jaringan yang lebih besar dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya yang tadi dikatakan Dandi, kita bikin koperasi, tapi kita juga bekerja sama dengan banyak komunitas hampir di seluruh Indonesia ya. Kami muter film bareng, kami belajar bareng, dan kami share ideas, share keresahan gitu ya. Dan menurut saya itu bisa dilakukan. Jadi mudah-mudahan kita nggak mulai dari S lagi ya, kita bisa membangun ini dengan apa yang kita punya sekarang. Ada istilah yang sering kita dengar ya, think globally, act locally ya.
Jadi kita berpikir global, nasional, regional gitu ya. Tapi itu terlalu besar untuk kita bisa lakukan perubahan dari situ. Kita bisa melakukan perubahan di level yang lebih kecil. Saya misalnya setelah keliling Indonesia, saya berpikir bahwa salah satu kekuatan Indonesia itu ada di pertanian sebenarnya, dan juga kelautan. Tapi saya orang gunung, jadi saya pulang setelah ekspedisi yang pertama itu saya pulang kampung ke Wonosobo. Gitu. Di situ saya bertani, bikin pupuk sendiri dan segala macam. Sesuatu yang kita bisa lakukan, yang sangat konkret kita bisa lakukan. Sesuatu yang saya tidak bisa lakukan itu di Jakarta. Saya lama tinggal di Jakarta, ada 40 tahun lebih. Tadi, karena terlalu besar gitu. Jadi kita bisa mengubah itu dari sesuatu yang lebih kecil ya sebenarnya. Nah, tapi tetap harus punya panduan atau pikiran yang besar. Makanya kita harus berpikir global, nasional, kepentingan global, kemanusiaan yang sangat luas. Tapi kita mencoba realisasikan dalam skala yang lokal, karena itu yang paling mungkin ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Kalau kita baca juga risalah-risalah founding father kita, salah satunya Bung Hatta. Bung Hatta bilang kedaulatan rakyat yang paling penting itu justru ada di desa. Dan kemandirian nasional itu bermula dari kemandirian desa. Makanya kalau desanya mandiri secara pangan, secara energi, hampir otomatis kita punya negeri yang jauh lebih mandiri ya. Tidak cuma dari sisi ekonomi, tapi juga dari social capital ya. Demokrasi yang paling penting itu ada di desa, yang paling konkret. Berapa uang yang dipakai dari pajak kita untuk apa, itu ada di level konkret, itu ada di desa gitu. Bahkan di kota pun di ukuran desa itu menjadi penting gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa desa itu menjadi kunci ya, dan ini saya kira aspek yang penting dalam riset Indonesia. Kalau kita mau mengubah ya di level yang lebih mungkin kita bisa ubah. Kita sebagai individu maupun sebagai kelompok kecil untuk mengubah. Tapi kita tidak kehilangan cara berpikir yang global ya. Apa misi dari perubahan itu? Saya tidak terlalu pesimistik ya. Sebenarnya hal-hal kecil yang kita lakukan, kita punya jejak dan punya pengaruh ya. Dan menurut saya perubahan itu akan terjadi ketika mencapai satu critical mass ya namanya. Ketika kita sudah punya, ada orang yang cukup besar untuk setuju bahwa ada satu perubahan ya. Mungkin kita bisa belajar dari apa yang terjadi di New York hari-hari ini. Yohran itu Mamdani itu menurut saya sangat fenomenal. Bagaimana seorang politisi minoritas yang datang dari bawah, dia juga mulai dari demonstran di jalanan gitu ya, yang kemudian bisa mengumpulkan begitu banyak orang, mempengaruhi dan hampir mengubah mindset secara cukup mendasar ya. Kota terbesar yang banyak Zionisnya, tapi dia punya pandangan anti Zionis dan menang gitu. Karena tidak anti Yahudi, dia hanya anti Zionis tapi nggak anti Yahudi ya. Yang kedua juga cara berpikir yang lebih sosialistik ya, tadi public transportation, soal kesehatan dan semacamnya, yang non mainstream gitu, yang hampir berkebalikan dengan narasi besar Presiden Trump gitu. Dan menurut saya kita mungkin bisa belajar dari situ ya, bagaimana hal yang simple, dia juga mulai dari hal-hal yang sederhana gitu ya, di komunitas ya, dia membela orang ojol gitu misalnya dan semacam itu. Dan menurut saya anak-anak muda sekarang lebih tune in dengan pemikiran yang seperti itu. Saya melihat generasi Z ini, menurut saya sih di sisi lain orang melihat ini generasi manja dan semacam. Tapi saya juga melihat mereka generasi yang lebih peduli dengan masalah-masalah sosial dan juga masalah-masalah kemanusiaan ya. Di level internasional kita bisa melihat orang seperti Greta ya, bagaimana dia 2 kali ke Palestina ya untuk satu isu yang hampir hidup dan mati gitu ya. Jadi menurut saya
ya kita tetap harus menyuarakan ini, dan suatu ketika itu pasti akan punya gaung atau punya cara untuk mencari solusinya sendiri. Saya kira itu, saya percaya dengan itu. Di buku ini kami juga menawarkan, coba kita pecah yang lebih kecil-kecil gitu. Salah satunya kita pakai federasi mungkin gitu. Jadi satu yang selama ini tabu kita pikirkan, kita pecah aja sekalian. Pecah bukan berarti kita terpisah-pisah gitu ya, tapi dikelola, dimanage dengan skala yang lebih kecil sehingga lebih mudah di manage gitu ya. Dan banyak otonomi yang sangat substansial, termasuk juga kehendak untuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat ya. Bahkan kalaupun perlu merdeka gitu ya, itu harus dihormati karena tadi itu cara untuk bagaimana mengelola negara dengan lebih manageable gitu loh. Jadi sudah hilang gitu. Jadi kalau itu menjadi alasan, jumlah penduduk yang banyak menjadi alasan, ya kenapa kita nggak pecah kecil-kecil gitu ya, sehingga kita lebih mudah untuk manage gitu ya. Dan itu sebabnya tadi kayak pembangunan skala desa, skala kabupaten itu menjadi lebih penting di situ ya. Jadi kita jangan mikirnya terlalu besar, tapi kita coba pikir terus. Dan tadi kalau apakah kita harus KB ya, itu memang salah satu yang diusulkan oleh Attenborough ya. Jadi dia melihat konsumsi yang begitu besar, mungkin penduduk dunia memang harus dikurangi. Tapi juga kita bisa lihat dengan cara lain ya. Gandhi mengatakan bahwa dunia ini akan cukup. Yang nggak cukup itu memenuhi ketamakan kita. Gitu. Makanya sebenarnya di buku ini juga kami juga membicarakan tentang hal yang sebenarnya sebagian praktikal ya. Bagaimana hidup sederhana ya. Sekarang kalau kita ke luar negeri, orang mengatakan bahwa salah satu ukuran kemajuan itu mobil dan sebagainya. Tapi kalau kita ke Eropa sekarang berbalik sebenarnya. Orang berpikir naik motor, naik sepeda atau bahkan jalan kaki. Pedestrian lebih diperbanyak ya, jalur sepeda juga lebih diperbanyak gitu. Jadi sebenarnya di buku ini ada satu bab hidup sederhana, rendah karbon ya, karena orang berpikir tentang tadi carbon footprint yang lebih rendah ya tadi. Dandi sudah nggak makan steak dia, sudah mengurangi, makanya daun lumbu sekarang dia. Oke, itu juga sebenarnya salah satu yang kita coba usulkan jadi memang tidak hanya kita mengubah tadi dari fossil fuel ke listrik atau ke renewable, tapi kita juga harus mendorong tadi public transportation yang membuat konsumsi energi menjadi lebih rendah, atau bahkan masing-masing kita mau mengurangi tadi, makanya tadi nggak perlu pakai Alphard lah kalau Grand Max bisa gitu. Makanya saya punyanya Grand Max gitu. Tapi sebenarnya itu alasan karena nggak punya aja. Maksud saya kalau yang Grand Max bisa, kenapa kita harus Alphard gitu? Maksud saya cc-nya kenapa harus tinggi ya? Kalau kita bisa pakai sepeda motor bebek, ngapain juga harus pakai moge gitu lah. Kira-kira kayak gitu. Dan kalau rumah kita yang cukup nyaman dengan 100 meter 50 meter persegi, kenapa kita harus punya rumah yang makin besar? Rumah yang makin besar butuh perabot yang makin banyak dan energi yang makin besar, perawatan yang makin besar. Jadi bahkan kita sebenarnya berpikir sampai ke situ. Jadi mudah-mudahan kita juga merombak cara berpikir kita. Kami ingin memang ingin seluas mungkin orang baca buku ini, dan ingin share dengan banyak kalangan yang manapun gitu, mau pemerintah, mau enggak pemerintah, mau bahkan pemimpin partai dan macam, kami sebenarnya siap untuk share ini semua, diskusi, dan mungkin juga ada kontra narasi yang kami juga ingin dengar sebenarnya. Tidak semua orang harus setuju dengan apa yang ada di dalam buku ini ya, dan selama ini memang kami lebih melihat penting untuk kita sama-sama bareng-bareng, jadi di level civil society. Kami yang pertama ingin ini semua tersebar di kalangan civil society, bahkan juga di kalangan akademisi. Kami kemarin diskusi dengan
hampir 200 guru ya, orang-orang, dan ada satu orang di situ teman yang bikin disertasi yang hampir mirip dengan apa yang keresahan yang kami sampaikan dalam buku ini, dan kami sangat senang bisa diskusi dengan itu karena itu membuka juga pemikiran kami sendiri. Kami memikirkan buku ini cukup serius, tapi tentu saja tidak semua orang bisa setuju, bisa ini, dan kami sangat senang untuk bisa diskusi dengan siapapun. Sebenarnya kalau kita sadar ini saja, kita punya hak untuk marah. Masalahnya kan banyak yang nggak sadar, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita tuh begitu mudahnya dibodohi, begitu mudahnya dipermainkan gitu. Untuk menggerakkan nikel aja, untuk menggerakkan smelter itu dibutuhkan batu bara juga gitu. Jadi otomatis satu lubang tambang nikel yang dibuka di Weda, di Obi dan segala macam itu juga nambahin lagi lubang-lubang batu bara yang ada di Kalimantan gitu.